Hai guys, jangan lupa follow Facebook Nyai Official. Di situ Nyai Official bagi kesehari-harian Nyai Official. Facebook Nyai Official di Irna Stance, oke? Jadi jangan pikir kayak nepo stalking gua, terus ya ada lagi lah yang stalking gue, nggak usah gue kasih tahu. Jadi ya itulah tempat nepo stalkingnya official. Untuk intip-intipnya official, kesehariannya di Facebook Irna Stance. Follow Facebooknya official di IRNA Irna Stance, STANTZ Irna Stance. Itu adalah Facebooknya official yang selalu di stalking oleh beberapa orang, termasuk si sapi gelondongan. Kasus judi online. Gede banget gak sih suara gue? Terus kalian kasih rokok, ini bakarnya pakai apa? Pakai hati yang panas ya. Oh ya, buat kalian yang emak-emak, gue bukan mau endorse, tapi gue mau ngasih tahu sama kalian kalau kalian mau beli Gordin itu sama Kak Jill aja. Gue itu udah 2 tahun yang lalu langganannya sama Kak Jill terus ya, bagus banget itu Gordonnya. Doakan Kak Sulawesi Selatan, Palopo, Endrekang dan Toraja Kak, mudah-mudahan selamat dari bencana banjir dan longsor. Amin, amin. Semoga semuanya dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Masih random dulu ya kan, Triano Prambudi. Kalau emang katanya kaya raya mah nggak mungkin ya Kak endorse judi aja diambil. Iya. Itu yang paling benar sih. Nggak mungkin cuman ngamen. Sekarang lu bayangin, emang dia pernah masuk TV? Emang dia pernah apa lagi sekarang? Enggak. Kalau dibilang pembisnis, oke lah. Tapi dengan gaya hidup yang seperti itu, apakah mungkin? Terus kalau ngomong kayak udah ya, kita udah ngomong ya soal jangan bilang-bilang kaya miskin jijik gua. Kok jadi lampunya gini sih, kayak lampu orang ngepet. Halo Nuzula. Wah, hari ini gue terlihat kekar ya. Kak, tanggapan kakak tentang Pak Ganjar Pranowo yang tidak jadi presiden menurut kakak bagaimana? Kesel atau bagaimana? Enggak sih, biasa aja. Enggak, yang dikeselkan bukan beliau tidak menjadi presiden, tapi karena hal-hal di luar dari itu. Dia udah nggak boleh lagi kayaknya tampil di TV Kak, karena selalu berkasus kan dia belakangan masuk TV. Huru hara nggak sih? Pastilah huru hara. Benul itu. Huru hara kalau orang kaya. Ya udah pergi sana. Tapi Kak lagi tidur. Sama Kak Dinda. Tapi Kak lagi beli rokok. Ya tunggu Kak Dinda beli rokok baru berenang. Ya Mami live. Sebentar, jadi terskip. Sorry ya guys, ada gangguan bocah. Mbak Bella semalam habis pulang dari Kerapu TV. Pak D Totong godain aku lagi. Dasar Pak D ya. Sampai jam berapa semalam Mbak? Benar kata nenek Pansos. Kalian semua, kalau gue itu kan kadang-kadang gue nggak posting soal si Jengger ya. Kadang-kadang gue posting. Nah kalau kalian mau postingan yang konsisten, fakta, akurat, terpercaya itu, pergi ke akun nenek Pansos ya. Gitu. Kenapa gue jadi kayak gede melebar kayak gini ya? Enggak, malas mama di TikTok. Aneh juga kalau misalnya dia tidak diusut, udah diusut ya. Tapi kenapa tidak langsung ditetapkan menjadi tersangka seperti selebgram lainnya? Gitu.
Money talk dong, iya. Jangan-jangan seperti yang dia katakan itu. Jangan mimpi menjarain gue kalau nggak punya duit miliaran, katanya. Aku pulang rumah Mas Danang jam 11 malam, Mbak. Pak, dia tuh juga pulang jam segitu, padahal udah ngantuk-ngantuk dia. Sebenarnya kalau mau, anaknya itu bisa diselamatkan. Karena kasihan kan, anak masih di usia segitu, tapi sudah mengendorse judi online. Sampai dia itu kayak udah emang anak-anak banget dan gak ada orang yang peduli sama dia. Sampai dia dilecehkan dengan foto-foto yang diedit-edit. Menurut gue sih kasihan lah ya. Gue pulangin kalau gue sebagai ibu, gue ngelihat anak begitu sendirian banget. Sudahlah, katakanlah dia nggak paham, sudah terjebak mengendorse itu. Lalu anak sekecil itu gimana bisa mengembalikan uang dengan kehilafannya? Dan tahu sendiri kondisinya adalah kondisi yang memang sudah kacau ya, tidak ada yang merangkul gitu loh. Kamu disindir-sindir si ODGJ, Kak, katanya kerja jangan tidur aja. Daripada dia gak tidur-tidur cari duit. Hidup yang normal itu harus tidur ya, duduk-duduk, bisa makan. Itu hidup yang paling nikmat, bener gak sih? Gue tidur lah malam, emang dia malam masih masih cari nafkah di hiburan malam. Bukan buat gue kali. Ngapain dia ngeladenin gue, kan gak level. Masa gak level ngeladenin? Yoi, bangun siang tetap hidup, makan kebutuhan terpenuhi. Itulah hidup yang paling alhamdulillah sekali. Itu adalah hidup yang yang lu tidur nyenyak ya kan, bangun siang ya kan, makan enak, rokok ada, kopi ada, udah alhamdulillah itu. Kalau mau dikejar kali, mau beli itu yang kayak gue bilang sosialita, mau beli ini, mau beli itu, flexing, gue lagi buat villa, gue lagi buat ini, ngapain? Orang kaya nggak bilang-bilang dia buat apa ya? Gitu, patokannya kaya, terus OKB, jijik gue. Duit banyak, masalah banyak. Yang penting gak ada barang kredit. Kalau mau cari sana buka kan bisa dicari tahu tuh. Gua tidak punya barang kredit, alhamdulillah ya. Tidak punya rumah kredit, tidak punya mobil kredit, alhamdulillah. Gak bunyi dit. Makanya gue bisa tidur sampai mata gue sembab. Jangan bilang gue gak kerja. Gue nggak ngumbar-ngumbar aja. Jangan kau pedulikan makanku dari mana sayang. Ya beras udah aku tumpuk 200 kilo di rumahku. Astaga ya Tuhan. Masa iya gue mau turun ke dapur gue tunjukin karungan goni beras gue. Ya kan? Gitu, apa adanya aja. Orang gua lebih sering vegan, kadang-kadang gue cuman makan sayur. Lo pergi ke Superindo itu harganya cuman 3.000. Gue kan lebih sering vegetarian. Gitu. Kalau dia bilang gak level karena dia gak bisa ngelawan kamu, Kak. Bingung dia nyari-nyari aib kakak. Iya. Dia mau ngatain apa? Rumah kredit, ini kredit nggak ada. Dia mau cek apa juga? Enggak. Kasihan nanti, sayang. Ya baik-baik lah. Jangan sampai makin social distancing itu pahamu. Anaknya harus survive hidup. Makanya apapun endorse-nya diambil orang lain gak bisa dia maafin. Tapi darah dagingnya malah diikhlasin. Syuting cuma di pinggiran Ciamis sampai naik-naik pohon. Kasihan. Makan enak, tidur nyenyak, tabungan banyak. Kak Zanza udah gak sama Pak Polisi? Enggak. Bener Kak, menurut saya orang kayak gitu gak punya hutang walaupun makan tempe tahu. Yang penting gak dikejar-kejar utang. Bener. Hiduplah baik-baik, hiduplah normal-normal ya. Gitu.
Udah nggak sama Pak Pol, udah nggak. Kan gue udah buat videonya tuh. Udah nggak sama. Sayang, tapi masih baik-baik saja. Masih seperti teman. Ya setidaknya kalau kita ada perlu-perlu masih bisa minta tolong lah gitu ya. Ini chat terakhir kan. Udah, gimana nggak tidur nyenyak, ya kan? Sedangkan dia masih harus cari untuk orang disayang-sayang, ya kan? Sedangkan dia masih punya pacar udah ditoyor-toyor palanya. Sedangkan kita udah mantan aja masih kayak gini. Iya nggak? Gimana nggak bahagia hidupnya? Alhamdulillah ya, saya bahagia. Gitu, ya kan? Kak, kalau NMT bipolar disorder yang udah aku, jadi jangan. Loh, bipolar disorder itu bukan penyakit yang paling mereka, aduh, nih salah nih. Jangan, ODGJ, dia ODGJ bukan bipolar ya. Bipolar itu tidak seperti itu ya. Bipolar itu seperti Marshanda. Marshanda itu cerdas, hanya ada di case-case tertentu. Jadi yang masuk bipolar itu kan dia ada alpha, ada ada yang genetik, ada yang memang karena traumatik atau apalah ya. Tapi rata-rata kan itu karena genetik. Kadang dia ada yang tidak bisa menghentikan cara kerja otaknya. Ada yang swing mood, ada yang macam-macam. Tapi kalau ini dia akan ada manic episode, ada depresi episode, itulah bipolar. Tapi kalau misalnya si ODGJ ini emang ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa alias gila gitu, orang gila, kayak gitu dia. Kak, kalau bener katamu setiap jam perkataannya berubah, emang iya. Bentar dia ngomong A, bentar dia ngomong B. Sama Kak, kayak aku punya mantan suami baik banget, segala masih diturutin, masih dinafkahin, manggil. Gue nggak dinafkahin, tapi gue itu bicaranya gimana ya? Gue masih dikasih sesuatu yang buat gue tidur nyenyak, bangun pagi, ada makan gitu ya, puji Tuhan ya. Walaupun nggak dari gaji di polisi ya. Gitu. Kemarin gue bilang nggak bisa lihat laki main perempuan, sekarang bilang nggak apa-apa main perempuan, nggak kekerasan. Memang wanita ketika semakin tua akan semakin legowo ya. Apalagi ketika dia tidak menjadi pilihan ya, tidak diperebutkan. Karena orang lihat, takut gue deket dia, takut gue deket dia, kayak gitu. Pada akhirnya dia akan memilih menjadi legowo. Ya udah deh, nggak apa-apa dijadiin yang keberapa gitu. Kalau dia kan suka ngomong pelakor. Dia juga pernah lah jadi simpenan, masa enggak sih? Bohong banget. Nggak percaya gue, ngaco. Bangsa dia siapa lagi ya? Nggak tahu tuh. Emang kapan dia ngomong kayak gitu? Gue tidur, gue kerja, jangan tidur aja. Emang kapan dia ngomong gitu? Mbak, lama nggak ke kota Pekalongan? Iya, nanti kalau ini ya, tinggal nunggu perintah saja. Dia kalau cinta sama orang puber kedua nggak sih? Bukan puber kedua lagi, Beb. Kayak nenek-nenek yang udah mau menopause ya. No di story. Oh iya, tapi gue nggak bisa lihat karena gue di blog. Kasian Jengger, so independent woman, padahal udah capek kerja, pengen banget ngerasain di nafkah. Kasian anak-anak yang cowok, suatu saat ibunya dibongkar sama calon mertua yang ngasih malu. Iya benar, dia mau ngelawan kakak cuma bingung sendiri. Terlanjur di setting. Dia kak ngelawan gue kayak dulu-dulu. Dia bilang apa? Karena dia nggak bisa nyari-nyari gue, dia carilah mantan laki gue, OTT. Dia bilang lah gue LC. Sama semua perempuan dia bilang LC, sarap ya. Padahal yang keluar masuk klub itu dia.
Ya kan, memang sarap sih. Jadi gimana ya? Gue nggak bisa lihat. Gue pakai akun apa ya ngelihatnya? Nggak bisa gue ngelihatnya. Terima kasih Mbak Ayu. Terlanjur di setting gaya hidup ikhlas, jadi harus cari duit, bangun subuh-subuh. Kalau gaya hidup sederhana, tidur pun enak. Iya, makanya hidup apa adanya aja, jangan terlalu memaksakan gitu loh. Kalau lu takut tidak punya kawan karena lu tidak sosialita, maka dirimu tidak berkualitas. Karena siapapun itu, karena gini loh, nggak sosialita pun banyak kok orang teman-teman yang baik ya, yang orang-orang hebat ya kan. Emangnya Grace Tahir itu sosialita? Tidak, tapi dia anak siapa? Anaknya Pak Tahir, ya. Ya, tahu kalian siapa itu? Maya Pada dan yang lain-lain. Nggak ada nenteng tas ini, nenteng tas itu. Hidup kalau dibuat susah ya susah. Hidup jangan maksain gitu loh, apa adanya ya. Gak bisa pula gue ngeliat. Kenapa gue di-block di semua account ya? Emang akunnya ada gak sih? Coba capture, kirim Kak. Biar gue bisa ngeliat, kirim ke kayak yang ini. Terlanjur di setting gaya hidup kelas atas, jadi harus terus cari duit dengan subuh-subuh. Kalau gaya hidup sederhana, tidur pun nyenyak. Saya kemarin milih Anda. Siap. Dia cuma bisa nyindir-nyindir tipis. Kalau dia banyak kejelekan, orang pasti diributin sama kayak dia ribut sama Medina Musa. Aku juga diblokir gara-gara kemarin aku pernah komen, keluarga RI nggak rela anaknya nikahin sama mantan napi kayak lu, belum cerita. Andalan dia kalau lawan orang meski buka aib orang, coba adu argumen pasti kalah. Iya. Grace Tahir, tajir melintir tapi sederhana banget. Nah itu Kak, kapan-kapan tutor ke Pak Kepangan dong, lucu Kepangannya. Ini bendo sayang, ini bandana sayang. Karena gue tadi malam keramas, gue belum sempet catokan jadi pakai kayak gini. Ini bandana sayang, beli di Shopee, harganya 25 apa 30 ribu. Tapi ini yang lebar, ada yang kecil, ini belinya yang lebar ya. Yang warnanya banyak, ada yang kayak mirip, pokoknya sesuaikan dengan rambut kita. Merdeka, merdeka. Aku paling kasihan dia hina-hina Bunda Korla. Iyalah, udahlah, jangan. Itulah kalau berurusan sama dia, kita nggak minta, kita nggak minjem, dituduh, di ngomongin gila ya, sakit jiwa. Nggak tahu lagi gue ngomong gilanya kayak gimana. Jadi orang tuh normal kali. Coba Kak Tungga kirimin gue dulu. Mana. Kita bukan burung walet yang tidur terus ileran dijual jadi duit. Kerja sayang, kerja. Oh, kerjanya manjat pohon ya sayang ya. Mungkin Nikita Mirjani itu aslinya dalam batinnya tuh sayang sama gue, tapi hidupnya udah nggak bisa terselamatkan lagi karena circle-nya aduh hai lalalala presto ya. Semua kalau pacaran sama dia aib pasti bubaran dibongkar. Iya, gue juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Kita ganti rokok ya, karena yang ini nggak enak. Nah, rokoknya si NM tuh kayak gini nih, ingat gue. Nah, ini gue kemarin dikasih Habib berapa bungkus. Yang paling gue gedek pas dia bilang mau bongkar rahasia negara. Nih, kalau ada pejabat yang takut dengan ancaman dia, suruh pejabat tersebut hubungin gue. Gue punya bukti-bukti. Ya? Gitu. Biar gue yang lawan dia. Jangan masalah apapun kau bongkar urusan negara. Urusan negara ini yang membongkar sudah ada ranah-ranahnya. Kalau kau cuman selebriti, bukan kader partai, bukan pula kau ini aktivis, bukan pula kau ini urusannya apa gitu loh ya.
Tapi kok coba-coba sok bongkar-bongkar partai. Kenapa partai? Bongkar-bongkar urusan pemerintah. Kenapa? Hanya ada satu, setahu gua ya, ini baik-baik kalian dengar, gak pernah gua ngomong seumur hidup ini ya. Ini kalau bicara negara, dia aku sikat, ya. Bicara negara, aku sikat kau, ya. Dengar baik-baik. Dia hanya punya rahasia asusila pejabat. Karena dulu kan dia dia kan pura-pura manis, ya. Orang minta cewek sama dia atau dia pernah empanin dirinya sendiri, itulah yang dia rekam tiba-tiba, entar dia pakai pen apa gitu. Jadi itulah yang selama ini membuat dia kuat. Backingan dia nggak ada. Satu-satunya backingan dia saat ini gue tahu siapa orangnya, dan gue juga kenal sama orang tersebut, ya. Jadi sampaikan pada dirinya, kalau dia sekarang minta tolong sama abang itu, bilang sama dia, suruh tanya sama abang itu apa yang aku ketahui, ya. Nah, baik-baik kau. Sekali kau senggol masalah-masalah prinsip, kelar kau sama aku, ya. Aku akan dilindungi, ya pastilah aku dilindungi. Ya, tujuan gue buat apa, tujuan lo apa, gitu loh. Aib-aib negara mata lo picak. Negara yang mana yang mau kau bongkar aibnya? Bacot. Walaupun dalam kontestasi politik gue punya rivalitas atau gue punya sesuatu yang tidak sebagai sikap politik gue, tapi tugas gue adalah menjaga bumi pertiwi, ya. Nah, jadi kalau kau rusak tatanan politik ini dengan segala kekisruhannya, dengan bukti-bukti asusila, kena lah kau. Betul. Panjat sosial, Kak, biasa saya juga tahu kalau asusila pejabat. Nah itu, kita gini ya, ini gue kasih tahu sama kalian. Bilang sama pejabat, jangan pernah takut dengan ancaman dia, orang gila, ya. Dengar. Gue adalah tipikal orang yang buta tuli ketika gue melihat sesuatu. Kita hidup di ibu kota. Jangan jadi orang munafik. Ya. Itu biasa. Lelaki suka perempuan, apapun konteksnya, itu wajar, ya. Kayak dunia lo baik banget, dunia lo aja dunia perdagangan, ya. Perdagangan selangkangan. Jadi nggak usah apa-apa dijadiin barang bukti, dijadiin ancaman untuk cari duit. Ya, jangan munafik, gitu loh intinya. Gue nggak mau melebarkan, tapi jangan munafik, baik-baik. Nih, karena gue sayang sama elu, baik-baik hidup sayang. Takut gue tragis nanti, ya. Kalau ngancam-ngancam gitu terus, tragis nanti. Lu pergi ke klub bagus, ada pejabat ini, ada pejabat itu, ada artis. Biar lu tutup mata, nggak usah lu rekam-rekam binatang, gitu, ya. Gak usah rekam-rekam. Gue juga banyak tahu, tapi ya buat apa, gue buta tuli aja, ngapain gitu loh. Ngapain? Itu hal yang paling biasa dilakukan di ibu kota, di metropolitan. Jadi jangan sedikit-sedikit kok ancam, sedikit-sedikit kok ancam. Tapi kalau kau punya bukti tentang hal-hal prinsip yang mendasar, yang pergerakan pemberontakan mungkin dari salah satu komunitas, boleh. Itu namanya kau bantu negara, bantu rakyat. Tapi kalau yang kau urusin saja, ancamannya hanya masalah asusila saja, ngapain gak laku itu? Ya kan? Bahas Kak, dia pernah minta maaf sama kakak itu karena dia pernah ada salah. Enggak, karena dia ngerasa dirinya bersalah karena dia mereaction gua waktu statementnya Mbak Najwa Shihab. Dia statement gua tapi bawa laki gue, bawa semuanya. Jadi gua nggak ngomong apa-apa, dia sendiri yang DM. Ya kan? Itu juga karena gua musuhan sama Fonda. Jadi punya musuh yang sama. Nah gue, sepanjang perjalanan gue musuhan sama ini sama itu. Lu tanya, apakah gue pernah bertemu dengan Mami Isa Jega? Enggak, walaupun sama-sama kita punya musuh yang sama. Gue itu orang yang paling tertutup. Gue tidak penjilat. Enggak gue, Kak gini yuk, ini yuk. Enggak. Kalau gue mau ya gue mau. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Jadi enggak ada gue menjilat-jilat gitu ya. Enggak ada. Nikiti Mijini.
Semangat Mbak Zanzabella, sukses dalam aktivitas. Merdeka, merdeka, merdeka. Siap. Udah ditoyor sama RI, tapi bawa ke hotel mau. Ah, itu. Ada videonya. Gue cari ya. Ada videonya yang bilang gini. Kalau gue jadi perempuan itu ditoyor begini, udah gue lempar pakai botol wine. Coba ada namanya kaget wa apa wa kaget ya di TikTok tuh. Itu memposting tuh bala-bala dia. Dia bilang begitu. Dalam hati gue nonton, ala bacot, lu aja ditoyor-toyor katanya dijerut-jerutin kepalanya setengah jam, lu masih nggak ngelawan. Jadi ngomongnya hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, besok gue tambahin kak botol. Iya, bacot. Bacot tuh gak sih bacot? Kerja sayang, jangan tidur. Kerja lah, kerja. Fansnya terus bilang salah lawan kalau sama NM. Menurut gue udah jelas lawan. Kak Zan ngopi dulu, lagi ngopi sayang. Hidup apa adanya. Kalau masih tinggal di apartemen subsidi, mendingan diem kayak teman-temannya itu. Jangan menghina. Jangan ngata-ngatain orang kalau kok nggak kenal orangnya siapa. Gitu. Halo Kak Singgi. Iya. Gua nonton videonya. Kenapa nggak belum sarapan, belum waktunya sarapan Kak. Ngopi bareng. Kok tahu masalah dia sama nggak tahu, nggak ngurusin gue nggak pernah komunikasi dengan Kak Fitri, cuman follow-followan doang. Hidup normal-normal aja, nggak usah kayak mana-mana gitu loh. Mbak bahas UKT mahasiswa yang naik gila-gilaan. Nanti kita bahas. Kak saya masih penasaran dengan keripik bawang yang itu gue beli gara-gara nonton di TikTok. Tapi emang bawang itu kalau kalian suka yang bawang putih itu enak banget loh. Bisa makan pakai apa aja, tapi khasiatnya bagus sih. Itu bando bagus amat kayak rambut asli. Beli di Shopee sayang. Ini harga 25 apa atau 30.000 ya. Kalemnya pencitraan telah runtuh pemirsa ya, seperti yang gua katakan. Jadi buat yang bilang, kok bahasnya dia terus? Enggak, gua kalau kerja di belakang layar gua nggak bahas dia. Gua nggak bahas dia, gua bahas negara ya. Jadi jangan kayak dia, bukan siapa-siapa tapi ngomongin mau bongkar rahasia negara. Lu siapa? Cepu. Lu cepu yang dikirim untuk menangkap, menjaring semua tindakan asusila yang dilakukan oleh pejabat. Lu siapa ngomongin negara? Hah? Siapa yang mau ngajak lu duduk cerita negara? Siapa? Kalau gue jelek-jelek gini masih ada banyak orang yang ngajak gue duduk cerita negara ya. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Gue ada janji hari ini. Oke. Peragain Kak, bikin ngakak abis nggak ada pantas-pantasnya Kak Zaza. Iya, siapa yang mau ngajak dia ngomongin negara? Sekarang dia angkat adik angkat, semoga aja adik angkatnya betah. Tersiksa pasti. Jadi kalau gua tuh nunggu gini. Apaan? Gue nunggu dia bongkar rahasia negara yang katanya. Kemarin Tungga kasih tahu dia minta backingan sama siapa? Sama siapa, kasih inisial aja.
Kasih inisial aja. Ayo, yuk bisa yuk. Kasih inisial aja. Minta tolong sama siapa? Andai dia tahu. Backingan dia satu-satunya itu doang. Tungga, lu di sini nggak? Tungga, lu di sini nggak, Tungga? Gua hanya mau nunjukin sama Tungga Dewi aja. Ya. Tungga Dewi lu kan hafal banget kan? Ayo cepat, cepat. Kalau lu jawab, gue tunjukin nih. Mak gue nelpon. Tanyang, Bi. Tanyang, mak lo. Si Tungga Dewi udah kabur. Udah ku spill tadi itu di atas komennya. Mana? Andai dia tahu. 1, 2, 3. Udah ya? Udah ya? Ya, udah ya? Gak ada yang boleh screenshot. Udah ya? Nah. Udah, jadi jangan bacot. Ya, ku bantai juga nanti. Jangan sentuh-sentuh negara lah. Gaya banget loh. Hei, gini gue akan bongkar rahasia negara. Bacot. Lu tidak pernah dikader. Lu tidak pernah diakui di dunia perpolitikan. Mau ngomong negara, ay. Takut sekali. Siapa udah, ini bukan buat gosip. Ya, buat yang tahu-tahu aja. Jadi kalau dia sebenarnya nggak ada orang juga yang mau nge-backup dia. Ya, nggak ada sebenarnya. Jadi gue ini bisa membuktikan segalanya. Coba dia senggol aku, Jadi jangan lagi alibi bilang gue nggak level, hah? Strawberry menggapel, sorry nggak level. Bacot kali. Keset, itulah. Nggak ada yang dia pikir backingan pun nggak ada itu. Percaya kan sekarang sama gue? Sama Kak Fitri, iyalah rahasianya. Tapi kan kemudian dua-dua saling memegang rahasia. Gua nggak lanjutkan aja kasusnya karena ya udahlah, gua dibisik-bisikin udahlah gitu. Jadi kalau dia bilang nggak level sama gue tunggu ketika dia nanggepin, gue tunggu sebenarnya, ya kan? Karena gue pasti tahu ketika si gila itu ngeladenin gue, terjebak banyak hal dia, gitu. Siapa setan ini? Banci nih. Karena belagan dia diam aja selama ini. Ya dia orangnya diam. Salahnya dia waktu itu nunjukin apa-apa yang tidak seharusnya yang dipenggal-penggal. Sampai nomor gua disebar. Padahal nomor gua itu cuman Kak Fitri loh yang tahu. Cuman Kak Fitri yang tahu nomor gue. Makanya gue bilang dulu, coba ditarik semua pesan WhatsApp-nya, kan gak ada yang berani. Kan kepolisian bisa menarik semua isi pesan walaupun lu udah hapus pesan lu. Bisa. Ada alatnya mereka. Makanya dia mau apa? Mau ditariknya pesan-pesan WhatsAppku, silakan, monggo, gak ada yang aneh-aneh di WA aku itu.
normal-normal. Nggak kayak dia kan, ada transaksi, ada apa, ada kong kali kong menjatuhkan pejabat, Libas lah kak, biar nggak semena-mena. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa kak, biarin, tunggu dia kayak gini. Banyak yang bermasalah sama gue, ya kayak orang bilang enggak, gue itu cuman yang gue bahas Natalie Holzer sama Nikita Mirjani aja, yang lain-lain emang enggak. Gitu. Masa apa hari ini kak Bel? Mak gue masa apa tadi? Ikan acar kuning ya. Gue nggak tahu karena belum turun. Jangan bahas dia. Mau jadi orang pintar nggak perlu ngomong dibuat-buat kayak kalem, nggak perlu. Ada waktunya kita berbicara serius. Ada waktunya kita emang ngebanyol gitu loh. Waktu-waktu santai tidak ada salahnya untuk kita ngebanyol. Sampai mereka bilang kayak gitu kok jadi kader. Kau tahu apa tentang kaderisasi? Memangnya yang mereka lihat apa? Kok siapa menilai gitu loh. Natalie kenapa saya nggak tahu. Ada hubungan langsung dengan gue ya. Makin gembul kayaknya kak, enggak ya, ini kamera gue deket banget. Setengah dari artis Indonesia pernah jadi musuhnya, bener. Gitu. Sama Natalie kenapa? Oh dulu 2019. Gue taunya 2020 sih. 2020 waktu gue deket sebelum nikah. Udah tau lah pasti kalian. Gue gak apa-apa sama dia dengan yang dia lakukan itu udahlah. Tapi kalau dia merasa sok suci, nah itu baru gue sentil-sentil. Jangan sok suci gitu. Gue sentil-sentil gitu aja. Karena gue gedek. Karena bukan gue pelakunya, gue dituduh pelaku. Kelihatan loh makin cabi. Cambabi ya, cabi. Gue juga di-blok sama Natalie Holzer, gue di-blok. Kakak ini sibuk kali ngurus mereka. Ngapain aku sibuk? Kau pun kalau jadi orang, kalau jadi aku kok bakal lebih parah. Kalau aku masih gak aku apa-apain orang-orang itu. Gak gue apa-apain mereka. Hanya meluruskan kesesatannya. Kalau tidak ada orang yang seperti gue, lu bayangin merajalelanya dia dengan segala kesesatan statementnya. Bener gak sih? Bener gak menurut kalian? Kalau gak ada gue, memangnya ada orang yang gue, Mami DP, kalau gak ada orang-orang kayak kita. Bila Saputra dimusuhin dia sampai minta balikin uangnya. Dulu Natalie juga sama suami orang. Gitu, jadi bukan gue mau pansos, enggak lah. Gue menjaga kestabilitasan Bumi Pertiwi, asik, ya kan? Karena setiap ada kasus besar, orang ini berulah. Kalian lihat, kasus Sambo dia berulah, ketutup barang itu. Kasus 271 triliun, ketutup sama kasus dia. Maka gue tidak akan membiarkan dia berlarut-larut dengan itu. Gitu. Setiap ada kasus besar, orang ini pun berulah. Perhatiin aja nanti, kalau ada kasus besar lagi berulah lah dia. Ya kan? Karena dia akan menarik sebagian massa untuk dialihkan pikirannya. Sama Bunda Korla aja minta dikembalikan. Nah, itu. Cepu sih. Gak jadi hati jangan lupa fallback. Kalau yang akun ini gue gak fallback ini politik. Parah emang Mi kalau begitu. Kopi nambah bosku. Gitu. Jadi jangan gimana-gimana. Iya kok hari ini gue gede banget ya.
Kayaknya dia dari setiap kasus besar. Gimana? Gimana maksudnya? Dari setiap ada kasus besar, dia pasti berulah. Kak, aku mau gelangnya. Oh ini, minta alamat kak. Gak jadi ke Eropanya. Gue waktu masih jadi istri beli aja, gue itu kan dapat jatah kalau ngikut dia pergi ke luar negeri, ke Eropa, kemanapun ya. Gue nggak pernah mau ikut. Tanya aja sampai diajak-ajak. Gue nggak deh, gue bilang. Gue mending pergi sendiri ke sembayang kemana. Betul juga ya Kak Zanza, setiap kasus besar dia pasti bikin ulah. Iya. Dia kayak dari setiap kasus besar, betul. Iya yang itu. Kak Zanza gimana tangan Kak Zanza? Iya nih, ini belum buka jahitan. Ini benangnya masih itu. Belum buka jahitan. Gas Kak ke Bali. Halo Bang Ajis. Gue gak pernah mau. Tanya lah. Dapat kok jatah, apalagi visa gampang banget. Tapi gue tidak pernah memanfaatkan situasi kayak anak kampung gitu loh. Kalau nggak mau ya nggak mau. Kalau gue mau gaya-gayaan, kelihatan gue di Eropa, kelihatan gue di mana, bisa aja lah. Kenapa enggak? Gue tinggal bilang, mau ikut dong Pi, bisa kan? Enggak, gue nggak begitu. Ngapain? Dia cari gak ada. Kak Zanza. Gini ya, ini Pancadatu nih Tridatu. Sama Jack di cancel takut viral. Bener kan yang gue bilang kan? Jack itu siapanya, bener kan? Iyalah, masa analisa gue diraguin sih. Sedangkan gue bisa tahu dia kapan selesai pencitraannya juga tahu. Ada Pak Polisi nonton Kak Zanza tuh, Red 52. Nggak apa-apa, nonton aja. Aku DM ke akun satunya. Iya Kak Singgi. Halo Pak Polisi, selamat bertugas. Tangkap Nikita Mirjani sebagai bintang judi online Pak. Mas R itu baik, namanya hancur gara-gara dia. Udah seperti yang dibilang tim ses itu. Lihat dari jejak recordnya. Jangan pura-pura kalemnya, dilihat ngapain. Itu mah acting. Ya, lihat dari jejak rekamnya. Nanti kalau ketahuan sama Jack diserang balik sama RI. Enggak, karena gue udah buka semuanya. Kan gue udah buka semuanya. Kenapa jadi Rizky seolah-olah salah ya? Itu acting, pura-pura. Iya, ini kayak gini. Nggak taunya sekarang, mulutnya na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Rekam jejak digital nggak bisa bohong Kak. Iya. Dia mau cari gue kan kalau ngangkat sesuatu dari dia atau dari siapapun itu kan dari berita atau dari berita yang lolos redaksi, gue capture, baru gue tayangkan, gue reaction kan gitu ya. Kalau dia kan nggak, bingung dia cari jejak digitalku, nggak ada di Google apa-apa. Dia mau cari juga nggak ada mantan-mantan gue yang akan berkolaborasi dengan dia, atau nggak ada kakak ipar atau apa-apa gue yang akan berkolaborasi dengan dia, karena semua baik sama gue. Orang tahu gue ini bukan harusnya dimusuhi karena gue tuh baik. Nggak mau bilang aslinya. Kalau nggak pernah kenal gue aslinya, udah jangan. Gue orang paling cuek, mau orang ngapain kayak. Jadi kalau ada orang bilang ngeri ada ke dia nanti dibongkar, oh tidak, gue nggak pernah bongkar-bongkar orang, nggak pernah gue bongkar-bongkar orang. Banyak hal yang tahu Mak Pera juga tahu, gue tahu banyak hal, tapi gue nggak begitu, nggak suka gue.
Semasa dengan Dipo dulu pun cantik pencitraan dia sampai berkerudung. Memang drama queen, iya. Gak jadi diri sendiri. Gue terbukti gue menjadi diri gue sendiri. Mau di kalangan keluarga, mau dimanapun. Gue gak drama-drama klub ya. Yang gue katakan semua apa adanya dan bisa dicek, bisa divalidasi ya. Kasihan Mas R. Gue cuman satu cita-cita gue yang belum tersampai. Gue buka meditasi center. Buka kelas untuk wanita-wanita yang sedang galau. Free. Ya kan? Yang gak free itu tools. Ya kan? Spiritual toolsnya. Tapi itu hanya untuk orang yang mau saja. Kalau yang gak gratis. Ya gue pengen banget panggil guru yoga, tapi yoganya pranayama ya, bukan yoga-yoga yang gerakan. Belum bisa kayaknya tahun ini. Hai Kak Zanza, salam dari Malaysia, halo. Nanti kayaknya perlu banget meditasi. Gak apa-apa kalau mau meditasi, tapi tunggu di pos security. Ingat tidak Kak Zanza waktu Bunda Cora ditagih uang yang diberikan NM? Kalau lagi sama laki gelendotan kelihatan hipernya. Gue kayak gitu-gitu malu sama anak gadis gue sih. Gue malu sama anak gadis gue ketika gue udah umur 30-an ya. Alarm. Suka pusing ya, kenapa? Sekalian Rukia Virginia keluar ya. Gak stabil. Harus dimandikan dulu pakai air jam-jam. Bukan dimandikan, dia dibaptis, ditenggelamin gitu palanya di air jam-jam. Kemarin lihat video NM lagi teriak-teriak di jalan ngomongin RI suka main. Mana videonya, minta dong. Lu mau ngangkat popularitas? Enggak. Gue ngebahas dia ngangkat popularitas, no. Karena kerjaan gue nggak di sana. Gue bilang sama emak, mak, gue itu maunya jadi host atau podcast ya, atau narasumber. Tapi kalau main sinetron FTV itu enggak, gue enggak. Jadi itu enggak lahan gue. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Walaupun juga gue punya sertifikat DJ dari Pro DJ School Bali, tapi gue tidak pernah di klub men-DJ. Ya, sebagai residen tidak pernah. Karena gue punya pekerjaan. Gitu. Jadi kalau yang orang katakan gue DJ itu gue pernah sekolah. Gue sekolah. Bukan gue gak mau gila jadi selebnya sampai sebegitunya, ya. Gitu. Dia kan pernah tuh di manajemennya emak dulu ya. Nyanyi gak bisa. Acting lobby. Terus apalagi ya, ya gitu-gitulah ya. Kayak gitu. Jadi jangan takut mau pansos apaan. Kalau gue juga podcast ngomongnya kebanyakan tuh edukasi. Berdasarkan hukum, berdasarkan apa yang gue ketahui. Gitu loh, bukan nyeritain orang. Enggak mungkin. Pasti 90% edukasi, 10%-nya hahihi. Kak FTV pernah main gak dulu? Pernah, ada 5. Dia main film dibayar 1M lo katanya. Ya gak apa-apa. Ariel Tatum aja pernah mau buat film bareng gue. Gak segitu dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah segitu. Kalau kayak dia 1M, hanya orang-orang beriman yang mau. Actingnya juga apa sih, bisa keukur lah. Sama lah 11-12 lah, gue juga gak pandai acting ya. Karena gue gak pernah sekolah acting.
Yang normal-normal bisa. Kalau yang spesifik kayak bener-bener harus menghayati seperti kayak Dian Sastro, itu enggak. Masih ingat gak kak judulnya kakak mainin? Enggak ingat lagi gue. Di Cinemark ada, mereka simpan filenya. Film juga gue pernah layar lebar satu kali. Karena ada accident di dalam scene tersebut, akhirnya gue hanya voice over, tapi nama gue ditampilkan. Karena sebenarnya nama gue ditampilkan di Wikipedianya. Karena apa? Karena memang scene yang gue itu scene penting. Tapi karena ada accident di sana. Kalau dia nggak OP, gue nggak kalah cantik. Gue cantikan gue kayaknya. Lihat di story kak, masih ada kayaknya yang teriak-teriak ngomong sama orang-orang di jalan. Gak bisa lihat. Gue pakai akun apapun gak bisa lihat. Gak bisa lihat. Coba screen record aja kirim. Sekarang juga kakak cantik ya, kak cantik natural. Badan gue juga cuman sekarang 2 tahun terakhir aja gendut. Dulu gue gak gendut, anak 5 aja celana gue 28 size-nya. Gue itu diundang orang podcast ngomong politik, ngomong negara, bukan kayak dia, bukan siapa-siapa gila-gila mau bongkar rahasia negara. Siapa lu? Mucikari, la haula wala quwata illa billah, ya. Capek banget. Coba, pernah nggak orang manggil dia untuk bicara negara? Nggak pernah. Kalau gue emang dipanggil untuk kayak gitu-gitu. Kakak nggak OP aja cantiknya kebangetan, apalagi OP mengalahkan dia. Gue pengennya kurus sih, gue pengennya kurus lagi. Turun 6 kilo, gue butuh nurunin 6 kilo doang. Kalau lebih dari 6 kilo gue udah kekurusan. Gitu, karena muka gue tirus. Ini tangan gue kecil ini. Ini sama bokong gue yang gede. Ini sih masih normal. Ini karena deket banget sama kamera ya. Begitu sayang. Yang buat gue gagal diet terus itu kopi. Kopi gue minumnya tuh latte. Itu. Kak, apa olahraga? Gue kalau olahraga jalan doang, sama gue pakai shaper ya. Shaper. Sekarang udah 1 bulan gue nggak olahraga. Kopinya jangan manis-manis karena dia udah ada gulanya. Jadi pernah ada kepikiran sedot lemak, iya, tapi gue takut resikonya. Karena gue orangnya parnoan, ya. Gue parnoan. Gue kalau gue nggak pernah OP itu bukan karena gak ada duit ya. Gue bisa aja. Alhamdulillah ya, gue punya adalah. Kalaupun sepaksa-paksanya gue jual OP dari ujung rambut sampai ujung kaki, gue bisa mampu. Tapi gue takut. Kalau OP itu gue takut karena gue sering buka YouTube dulu. Ini iya dulu ngeri banget, takut gue. Kakak tuh nggak gendut tapi bohai. Saya mau kasihnya beda banget sama di kamera.
Oh iya, Kak Singgi pernah ketemu ya? Kita pernah ketemu ya, Kak? Udah natural begini aja, Kak. Iya, gue juga enggak. Cuman ini nih mengganggu emang. Dia kan sholat kok OP, bukannya itu haram ya, Kak? Ah, nggak ngerti tuh gue tuh. Nggak ngerti tuh gue. Kalau yang dia selama yang dia bangga-banggakan adalah silikon atau yang dia bangga-banggakan adalah sesuatu yang di luar daripada diri aslinya, jangan dibanggain, biasa aja. Karena ketika semua orang mampu, siap, orang juga bisa punya tetek kayak dia gitu loh. Orang juga bisa punya apa-apa kayak dia gitu. Pernah foto bareng juga kan? Iya dong, ada Kak, fotonya masih gue simpen. Gak gendut tapi proporsional sama tinggi badannya. Aku belum pernah ketemu deh sama kakak. Yuk ketemu. Aku dengar suara NM makin hari makin jijik. Sama gue juga, makin jijik gue. Ngapain OP ya kak? Nanti filter gak kepala. Gimana? Kopi. Dan wangi banget kakak ini. Makasih Kak Singgi. Main ke Cirebon Kak Zanza itu ada akun kacungnya nonton. Cita-cita gue pengen ketemu kakak tapi kayaknya nggak bisa terwujud karena jauh. Emang tinggal di mana Nuzula? Gue sering keliling Indonesia. Siapa akunnya? Mana akunnya? Akun bala-balanya mana? Nggak apa-apa, nonton aja. Nonton lah. Hayu Kak ke Cirebon. Apalagi suka menghina-menghina begitu, macam paling paten kali ya. Kalau masih semua apa-apa itu oplas, percayalah, niscaya orang ketika dia mampu bayar oplas dan dia siap, dia bisa kok seperti itu. Bahkan mungkin lebih cantik. Hongkong hadir Kak. Jadi yang mutusin RI atau NM? RI yang mutusin. Karena apa? Karena perintah. Udah jelas ya. RI memutuskan Nikita Mirjani karena perintah. Kalau oplas berarti nggak pede dengan yang ada di dirinya. Nggak, orang oplas itu boleh dilakukan ketika terjadi eksiden. Rekonstruksi dong. Kayak gitu, memperbaiki ya. Gitu. Apakah oplas salah? Nggak salah. Hebat dokter plastik surgery-nya. Gitu. Emang benar pacaran? Nah, itu pertanyaan gue. Emang pacaran? Halo Kak, tambah cantik ya, terima kasih. Perintah siapa Kak? Perintah yang maha kuasa. Kalau ke Medan main-main dong ke tempat aku, siap Kak. Aku suka yang alami Kak. Saya tinggal di Jawa Timur, kota Pasuruan. Oh iya, beberapa kali gue juga kesana kok sembahyang. Dan ketemu para budayawan serta spiritualis. Ini semalam baru ngubungin gue. Nanti kalau ada jadwal ke Jawa Timur, gue kabarin ya. Gitu. Kakak rokoknya apa? Evolution. RI dikelilingi orang-orang pintar, masa iya dibiarkan hubungan sama NM? Bener banget Kak Nur. Bener banget. Bener sih itu fakta. Karena semua orang tuh ngelapor ke gue, bilangnya aduh padahal gue udah bilang tahu dulu gitu bahasanya. Gue udah bilang, ngapain sih gitu.
Ya udahlah ya, tidak ada yang salah sebenarnya dengan percintaan itu, tidak ada yang salah, nggak ada yang salah lah. Dia juga janda, yang satu juga single, ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang jadi masalah itu kan ketika setiap kali ada pertikaian kan bacot gitu loh, bongkar sana, bongkar sini. Gue kemarin gila ya, emang TikTok itu gue lebih tertarik kalau ngelihat barang di TikTok daripada di Shopee. Nggak apa-apa ya di sini. Kayak gitu. Kemarin ini kan gue di sekitarannya ini kan kayak ini. Gue lihat Gemilen. Ini bukan endorse ya, kagak endorse nih. Gak mau juga lah sebutnya ya. Kasihan mak gue, siapa tahu ada endorse dari brand besar. Ini jatuh, dijahit tuh, dijahit. Ini lagi booming banget, tapi gue nggak tahu bagus gak ya. Siap. Mak Vera dijelek-jelekin begitu, jijik gue dengernya. Di muka aja deh. Tes dulu. Oh, ini tuh kayak produk Malaysia. Ini tuh kayak produk itu Malaysia yang dia ngegulung, tapi ngegulungnya bukan ini sih sebenarnya. Oh, paham gue. Dia nggak pun ditaruh di muka udah ngegulung memang tuh. Gitu. Safi bukan, ini loh. Sama gue cobain ininya, nggak tahu, ntar kita buka ya. Ntar kita unboxing. Oh, ini mah kayak scrub, jadi dia emang bakal ngegulung gitu loh. Bukan, tapi mungkin bagus ya ini mungkin. Gak tahu, gue juga ini belinya karena kayak latah aja gitu. Orang-orang pakai, reviewnya bagus. Ya gue coba. Lumayan lah buat ngangkat muka dua. Salah. Buat ngangkat daki-daki di muka ya. Terus gimana? Oh, dibiarin 10 menit baru di itu. Baru digoreng. PS baru menang jadi presiden, masa harus ada NM di circle-nya? Yes! That's right. Spill merek, Kak. Gemilen. Bacanya nggak tahu, gue Gemilan kali ya. Tangannya habis pegang rokok. Iya, habis pegang rokok tadi kan, nanti dicuci. Itulah lakinya gue ya. Gue emang kayak gitu sih. Gak ngerti gue berdandan-dandan tuh. Gak ngerti, tapi tangan gue bersih. Gue tadi kan habis mandi. Ini, jadi dia kayak satu paket gitu. 2 yang ini, 1 yang ini serum yang nggak ngerti gue juga. Tapi ini kayaknya nggak gue pakai di muka deh, karena gue punya serum lain, punya serum sendiri yang udah jelas-jelas gue pakai. Nih, ini. Tapi gue kalau jujur ya, gue pengen banget kalau Avoskin gue mau, karena beneran. Gluta Brightening Underarm Cream. Underarm. Oh, berarti ini buat ketek dan selengki dong. Kalau gue taruh di muka bagaimana ya? Ya tetap loh Kak, abis ngerokok mau skincarean tetap cuci tangan. Oh iya, oke. Ngerokok lagi kalau gitu. Ini nanti setelah daki-dakinya itu setelah 10 menit gue cuci ya. Pegel, ini kursinya nggak enak. Enakan kursi yang itu. Kenapa nggak ambil foto tempat Bang Re aja ya? Bi, ambil foto tempat Bang Re yuk. Bilang sama Bang Re mau ke situ. Coba tanya. Mak kan pindahan. Mak lagi beres-beres buat studio podcast gue.
Mak hebat ya. Mak duitnya banyak. Iyalah, cari manajer yang banyak duit. Kalau manajer miskin gimana mau promosiin lu? Kak Singgi, ayo kita ngopi, Kak. Gue udah di Jakarta terus. Kak Singgi ini orangnya kayak gue, dia tipikalnya perkasa. Tapi gue aslinya nggak ngebacot gini. Gue aslinya tuh kalem. Benar, nggak terlalu bacot gini. Karena gue aslinya tuh kayak, gue aslinya sih tertutup orangnya. Nggak banyak cakap. Ya kecuali gue udah cocok banget ya baru gue ngomong. Kalau nggak, gue diem aja. Loh, kan tadi udah di screenshot. Gak pandai gue pakai Android. Oh alah, nasib. Nah, ini sekarang di Green Lake gimana? Iya, di Green Lake. Sini lah, kakak mau kesini atau gimana? Di mana aja yang deketin ke kakak, yang deket? Kalau gue kemana aja aman. Kayak biasa aja ya, tapi mungkin bagus sih. Kayaknya barang ini bagus deh. My exfoliation, deep cleansing, long lasting whitening. Tapi nama exfoliation, enzyme keratin brightening gel. Kayaknya bagus deh ini. Semangat Kak, saya sangat mendukungmu. Terima kasih Kak Jelly. Kakak mata panda nggak? Cara ilanginnya gimana? Gue di filler. Sini di bawah mata. Di sleepy aja. Ya tinggal kakak bilang aja mau di mana. Kakak udah tahu belum Agnes dituntut 100? Agnes siapa? Agnes Monica? Agnes siapa? Agnes siapa? Bulan apa lahir Kak? September akhir. Iya Agnes mau. Kenapa? Kalau Agnes mau mah aman-aman lah itu. Ribu gue. Libra September. Libra gue. Gara-gara bawa lagu Bilang Saja. Oh, Hak Cipta ya. Bibirnya seksi ya, katanya. Tapi gue nggak ngerti kenapa. Tapi gue nggak ngerti cara kerja Instagram ya. Kalau TikTok kan rame ya.
Kalau Instagram kenapa jadi kayak sepi banget, padahal kalau komen, like, sampai views gue tuh banyak, tinggi tau. Ya Libra itu tertutup, aslinya nggak mau banyak ngomong. Iya, gue aslinya begitu. Gue tuh aslinya orangnya serius banget. Hobi gue ngebaca, gue baca buku. Gue nggak suka kalau orang ngegosip-gosip. Kakak kalungnya lucu. Iya sayang, lucu. Pada kerja kali? Nggak juga, mau gue malam-malam juga begitu. Emang nggak bisa jebol gitu loh, kayak servernya nggak bisa jebol, nggak bisa. Ya lu bayangin aja, misalnya yang dari berapa juta yang nonton cuma 10.000. Padahal kalau dipikir-pikir tuh udah berapa belas juta orang followersnya kan. Emang susah sih kalau IG tuh, emang susah. Buat dia FYP aja susah kalau IG. Kalau TikTok mah gampang. Kak spill lipstick. Udah mulai keluar-keluar kemarin sampai mulus kali dia nahan pura-pura kalem. Bukan mulus lagi, udah berdebar. Udah berdebar jantungnya. Sehat selalu Kak, terima kasih. Spill lipsticknya kalau yang kali ini gue pakai Etude House. Ya, Etude House. Gue gak tertarik dengan Agnes Mo disomasi. Gue tertariknya Nikita Mirjani diusut sama Bareskrim dan kepolisian atas iklan judi online. Ya, gue gak ngerti lagi kenapa dia masih berkeliaran sedangkan selebgram yang kecil itu udah masuk penjara. Itu. Banyak, Wulan Guritno, terus Dinar Candy, banyak. Keselak gue. Siapa? Dijemput paksa sampai kayak setan. Dia 3 kali apa berapa gitu. Iya. Tidak ada. Di bawah kali, Dek.
Capek juga gue ngerokok ya. Ngerokok tuh capek tau. Kayak rada bengek gitu loh. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Jadi udah gini nih. Kayaknya gue kalau pengen berantem tuh di TikTok deh ya. Pengen menyikat bala-bala tulang lunak presto si NM. Kalau nggak ada kerjaan gabut sih gue seneng ngeladenin. Kalau gue lagi sibuk gue kadang nggak posting juga. Oh yang orang gila. Lamaan mau masuk. Apa sih anjir? Jijik banget gue. Telek. Oh ini videonya. Coba lihat lagi. Masih ada yang nonton? Kok nggak komen sih? Orang gila. Buat kamu sekalian Jahat banget ya orang ngedit ini, gue nggak suka deh. di Indonesia tuh orang Mayat dalam koper, bentar. Sarap sih NM. Iya, sarap memang gila udah gaji. Si tersangka ini masih datang ke kantor Kobe untuk melakukan tugasnya ataupun melakukan outing. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gila, ini pembunuhan yang kemarin nih yang gue posting. Barangkali mungkin bisa sebagai bahan
Oh, dia tim audit ya. Ini Sakit jiwa. Kalau perempuan bermartabat cerai nggak gitu, nggak teriak-teriak di jalan, stres itu namanya. Ya udah deh kalau gitu nanti kita live lagi ya. Gue nggak tahu kalau gue lagi mood gue di TikTok, tapi kalau enggak kayaknya gue mau nonton berita dulu buat apa yang perlu kita angkat. Oke, terima kasih sayang-sayang aku sudah bergabung. Jaga akal sehat, tetap semangat jadi wanita, jangan murahan. Bye bye.